Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Meja Yansa. Kali ini ada resep-resep spesial, yaitu 8 resep donat yang mudah membuatnya di channel kita, channel YouTube Meja Yansa. Sebelum kita mulai, alangkah berbahagianya jika teman-teman dapat menekan subscribe agar kami semakin semangat menghasilkan karya-karya di channel YouTube Meja Yansa. Ini dia resep-resepnya sekaligus cara membuatnya. Yang pertama, donat Yunani. Untuk bahan-bahan beserta ukurannya, kamu bisa lihat pada kolom deskripsi box ya. Hidupkan api kompor, panaskan air sebentar saja, lalu panaskan susu hingga agak hangat saja. Selanjutnya kita akan mengetes apakah ragi masih aktif atau enggak. Masukkan ragi ke dalam wadah kecil, lalu tuang air hangat sedikit saja. Tutup dan diamkan kurang lebih selama 10 menit. Ayak tepung terigu. Tujuannya agar tidak ada yang bergulir ya. Masukkan gula, garam, dan perhatikan jika berbuih dari adonan ragi tadi, berarti ragi masih aktif. Tuang ke dalam adonan kering dan aduk menggunakan spatula. Tuang sedikit demi sedikit dari susu hangat. Jadi jangan sekaligus. Selanjutnya tuang kembali. Di sini saya membaginya menjadi 3 kali tahapan ya. Sedikit agak cair, tidak mengapa. Lalu tuangkan minyak goreng. Kembali diaduk, tetap menggunakan spatula. Setelah benar-benar rata seperti ini, tutup menggunakan plastik wrapping atau boleh juga menggunakan kain serbet. Diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, buka plastik wrapping atau kain serbet, aduk kembali atau kempeskan menggunakan spatula. Jika sudah kempes, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Jika tidak memiliki plastik segitiga seperti ini, boleh juga menuangkannya nanti menggunakan langsung sendok ya. Tadi dipotong bagian ujungnya, panaskan minyak goreng, gunakan api kecil saja, dan jika kayu dari sendok ini telah berbuih berarti telah panas, lalu gunting-gunting dari adonan kita ini melalui plastik segitiga. Atau boleh juga ya, tadi seperti yang saya sampaikan, langsung menyendokkannya menggunakan sendok makan. Langsung dituang ya ke dalam minyak goreng yang telah panas tadi. Jangan sering diaduk, cukup sekali saja. Nah, jika sudah menguning seperti ini, berarti donat kita telah matang. Boleh menaruhnya di atas kertas tisu dapur seperti ini agar minyaknya berkurang ya. Siapkan glaze coklat dan irisan almond, lalu celupkan dari donat Yunani kita ini dan hias dengan irisan almond seperti ini. Di sini boleh menggunakan gula halus atau glaze lainnya, tergantung dari selera masing-masing. Selamat menikmati dan silakan mencoba untuk resep donat Yunani ini. Yang kedua, donat tanpa mixer. Bahan yang dibutuhkan 250 gram tepung terigu, 2 kuning telur, 30 gram gula pasir atau gula putih, 130 ml air. Campurkan air bersama gula, larutkan,
Masukkan kuning telur pada tepung terigu. Masukkan sirup gula. Aduk menggunakan sendok kayu hingga benar-benar rata seperti ini. Siapkan kain serbet atau plastik wrapping. Diamkan selama 8 jam. Setelah 8 jam, siapkan 1,5 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh garam, 30 gram margarin, air hangat 1,5 sendok makan. Tuang air hangat ke dalam wadah yang ada ragi instannya ya, lalu aduk. Nah, kita coba lihat ya, adonan terigu yang telah kita diamkan selama 8 jam tadi, lalu masukkan adonan dari ragi. Aduk menggunakan sendok kayu atau alat lainnya juga boleh ya. Setelah rata seperti ini, masukkan dari margarin, garam, uleni boleh menggunakan tangan. Jika masih lengket, boleh tuang sedikit dari tepung terigu, sesendok atau setengah sendok makan, agar adonan tidak benar-benar lengket ya. Selanjutnya siapkan wadah, oleskan minyak goreng dengan tipis-tipis saja, masukkan adonan, diamkan selama 30 menit, tutup menggunakan kain serbet. Setelah 30 menit mengembang seperti ini, siapkan tepung terigu juga, oleskan pada tangan ya, kempiskan adonan, lalu hilangkan udara sebentar, siapkan wadah, taburi dengan tepung terigu, bagi adonan menjadi 15 bagian. Tutup dengan kain serbet agar adonan tidak kering. Bulat-bulatkan adonan seperti ini. Taruh di atas loyang, pipihkan sebentar. Nah, di sini ambil cetakan split yang telah dioleskan tepung terigu. Lubangi bagian tengah menggunakan split dari adonan kita. Tutup sebentar, diamkan selama 15 menit. Siapkan minyak goreng. Setelah agak hangat, masukkan dari donat kita ini. Tusuk donat bagian yang menggelembung menggunakan tusuk gigi. Nah, membalikkannya cukup 1 kali saja ya. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Donatnya lembut banget. Selamat mencoba ya. Kita lanjut lagi ke donat Korea. Ini resep yang ketiga. 2 sendok makan gula pasir, 375 gram tepung terigu, 2 sendok makan margarin atau mentega, 11 gram ragi instan, 225 ml susu cair atau susu UHT, 1/4 sendok teh garam, 1 butir telur. Cairkan mentega dan tunggu hingga dingin ya. Setelah cair nantinya, lalu masukkan susu cair bersama gula pada wadah beserta garam. Aduk rata hingga gula larut. Masukkan juga mentega cair yang telah dingin tadi. Kemudian masukkan ragi instan, aduk kembali. Masukkan telur berukuran sedang, aduk menggunakan whisker. Lalu masukkan adonan tadi ke dalam tepung terigu. Nah, di sini saya masih menggunakan whisker. Namun jika adonan sudah mulai berat, boleh menggunakan tangan. Jika adonan terasa masih lengket, boleh juga menambahkan tepung terigu hingga adonan benar-benar kalis seperti ini. Proses menguleni ini kurang lebih selama 30 menit. Selanjutnya tutup menggunakan, di sini saya gunakan kain serbet selama 60 menit didiamkan. Nah, kalau kita lihat setelah 60 menit mengembang, lalu kempiskan untuk mengeluarkan udara ya. Tutup kembali menggunakan kain serbet dan diamkan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit, buka kain serbetnya lalu kempiskan kembali ya.
Taburi papan dengan tepung, bentuk menjadi kurang lebih 16 potong. Nah, di sini boleh menggunakan pisau atau pemotong adonan roti juga boleh, tergantung dari alat yang dimiliki masing-masing di rumah ya. Kemudian panjangkan, lalu pilin seperti ini. Lalu satukan dan buat seperti pita. Sementara itu kita siapkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dan 10 sendok makan dari gula halus atau gula donat juga boleh. Nah, masukkan ya dan aduk rata tadi. Masukkan juga minyak goreng pada panci. Coba kita tes ya, jika kayu dari sendok kayu ini telah panas atau telah mendidih atau ada buihnya, baru kita masukkan adonan atau donat Korea yang telah kita bentuk tadi. Jangan terlalu sering diaduk, jika kuning keemasan seperti ini boleh diangkat. Nah, gula dan kayu manis bubuk tadi kita masukkan ke dalam plastik dan kita campur bersama dengan donatnya. Selamat menikmati, ini enak sekali ya donatnya. Selanjutnya, resep yang keempat, donat maizena kentang. Panaskan kukusan. Nah, setelah airnya mendidih, masukkan kentangnya. Kukus selama 20 hingga 25 menit hingga benar-benar empuk ya. Dinginkan, lalu tumbuk dari kentang ini atau diparut juga boleh, tergantung dari selera masing-masing ya. Sisihkan. Siapkan wadah kering, masukkan ragi instan, susu cair, dan diamkan kurang lebih selama 5 hingga 10 menit. Tutup menggunakan kain serbet atau plastik wrapping juga boleh ya. Nah, setelah 5 hingga 10 menit, masukkan 2 butir telur. Masukkan gula, aduk rata menggunakan whisker atau sendok juga boleh ya. Masukkan maizena, tepung terigu pro tinggi, tepung terigu pro sedang, serta kentang kukus tadi. Uleni atau aduk menggunakan tangan seperti ini ya. Aduk terus. Setelah adonan setengah kalis, masukkan mentega atau margarin, aduk kembali. Di sini hingga adonan lebih kalis lagi ya. Jika adonan masih lengket, boleh memasukkan sekitar 1 sendok makan dari tepung terigu. Jika sudah tidak lengket, uleni selama 20 menit. Nah, di sini saya mengulennya di atas papan. Boleh ditaburi sebelumnya dengan menggunakan tepung terigu ya, hingga benar-benar kalis. Nah, cantik sekali dari adonan kita ini. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah, tutup menggunakan kain serbet, diamkan selama 30 menit. Sementara itu kita siapkan kertas roti, kita potong-potong kecil ya. Ini sebagai alasnya saja. Nah, setelah 30 menit, buka dari kain serbet, lalu kempiskan adonan atau uleni sebentar, mengeluarkan udaranya ya. Nah, kemudian saya uleni sedikit. Kemudian saya potong-potong dari adonan ini. Setiap potongan kurang lebih 50 hingga 40 gram. Atau tergantung dari selera masing-masing ya. Kemudian saya roll atau saya bulat-bulatkan seperti ini. Dari setiap potong adonannya. Setelah rapi, saya putar kembali atau saya bulat-bulatkan ya.
Lalu saya taburi dari kertas roti dengan tepung terigu dan saya letakkan adonan yang telah kita bulat-bulatkan. Tutup menggunakan kain serbet dan diamkan selama 15 hingga 20 menit. Selanjutnya kita buka kain serbet. Nah, kita lihat di sini ya pemotong dari adonan roti. Saya taburi dengan tepung terigu dan saya pipihkan dari adonan. Atau tergantung alat masing-masingnya. Kemudian saya ambil telunjuk menggunakan tepung terigu dan saya tekan ke bagian tengah sehingga membuat seperti lubang ya. Diamkan kembali selama 15 hingga 20 menit. Tutup kembali menggunakan kain serbet. Sementara itu kita panaskan minyak goreng menggunakan api kecil saja. Lalu kita masukkan mentega putih agar adonan atau donat kita tidak terlalu banyak menyerap minyak nantinya. Nah, kita buka ya, gembul banget. Kita masukkan dari donat kita menggunakan kertas roti dengan kita angkat saja sehingga tidak mengganggu bentuknya ya. Membalikkannya cukup sekali saja. Apinya jangan terlalu besar ya, cukup yang kecil. Nah, jangan juga terlalu sering diaduk. Nah, kalau kita lihat ada whitening ringnya ya. Angkat dan dinginkan. Jika mau boleh juga menaburkan dari donat ini menggunakan gula halus. Enak sekali. Yuk kita lanjut ke resep yang kelima, odading Mang Oleh. Wajib kamu coba juga ya. Pertama, kita masukkan ragi instan, gula pasir, dan air hangat ke dalam wadah kecil. Lalu kita tutup, diamkan selama 10 menit. Pada wadah yang berbeda, ayak tepung terigu, di sini agar tidak ada yang bergerindil ya. Kemudian masukkan gula, di sini gula halus ya. Masukkan 1 butir telur, kemudian ragi yang telah kita campur bersama dengan air dan gula tadi dan didiamkan selama 10 menit. Aduk menggunakan tangan. Nah, di sini kita tujuannya mengaduk dengan tangan biar lebih cepat ya. Jika masih lengket, boleh menambahkan dari tepung terigu. Jika sudah agak kalis, masukkan mentega atau margarin, garam, aduk kembali atau uleni menggunakan tangan saja. Dari adonan kita ini masih lengket lagi, boleh juga menambahkan tepung terigu ya. Di sini saya menambahkan kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Tutup menggunakan plastik wrapping, diamkan selama 1,5 jam atau 90 menit. Nah, kalau kita lihat di sini setelah 90 menit, kita buka plastik wrapping atau boleh ditutup juga dengan kain serbet ya. Kemudian kita kempeskan adonan dengan cara menekan ya atau mencampurkan atau mengadukkan dengan tangan saja juga boleh. Taburi papan giling menggunakan tepung terigu. Nah, kalau kita lihat jika kamu tidak memiliki papan giling seperti ini, boleh di bagian meja boleh juga ya, nggak apa-apa. Saya giling menggunakan rolling pin atau menggunakan tangan juga boleh. Kita membentuk adonan menjadi lebih datar dan rapikan. Boleh menaburkan dari tepung terigu ya. Kemudian saya potong-potong adonan
atau saya bagi ya, dari adonan odading mang oleh ini sebanyak 18 bagian. Atau tergantung dari selera masing-masing ya. Bebas. Nah, setelah terpotong, saya susun di atas papan kembali, dan sebelumnya saya taburi tepung terigu. Kemudian potongan dari odading mang oleh ini saya tutup menggunakan kain serbet dan diamkan selama 20 menit. Panaskan minyak goreng. Jika sudah agak berbuih dari sendok kayunya, berarti minyak telah panas. Dan kita masukkan dari adonan odading ini. Jangan terlalu sering diaduk nantinya, dan ingat menggunakan api kecil saja ya. Balikkan sekali saja dari odading mang oleh ini. Nah, jika kedua bagian atau kedua sisi telah kuning keemasan, angkat dan dinginkan. Boleh menggunakan tisu dapur untuk mengurangi minyak yang masih ada pada odading mang oleh ini, atau kita keringkan ya. Siap dihidangkan, dan ini sangat enak sekali ya. Boleh juga jika berminat atau jika mau ditaburkan dengan gula halus agar lebih lezat lagi. Selamat menikmati bersama teh hangat atau minuman lainnya. Resep yang keenam, donat ubi rambat. Resep lengkapnya ada di description box ya. Kita kukus ubi rambatnya. Di sini saya menggunakan ubi kuning atau ubi orange, dan sengaja saya pilih yang kecil-kecil agar lebih mudah lembutnya atau lebih mudah matangnya. Namun jika menggunakan besar-besar ya boleh juga. Dikukusnya kurang lebih 25 menit dan benar-benar lembut ya. Barulah kita kupas kulitnya, boleh selagi hangat agar lebih mudah menghaluskannya nanti. Nah, jika nanti kamu menggunakan ulekan atau alat yang bisa menghaluskan lainnya juga boleh. Tergantung dari alat yang dimiliki di masing-masing di rumah ya. Nah, di sini saya ulek. Boleh juga menggunakan garpu. Bebas aja. Yang penting dia nanti halus ya. Setelah halus seperti ini, sisihkan. Lalu masukkan ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan wadah yang kering. Jangan lupa ya. Kemudian kita masukkan telur, ayak tepung terigu. Di sini saya tidak memasukkannya secara sekaligus ya, tapi 3 kali tahapan. Kemudian saya masukkan garam, dan selanjutnya saya aduk menggunakan tangan saja. Kemudian kita ayak kembali tepung terigunya, dan kita uleni lagi dari adonan kita. Masukkan butter atau mentega, aduk kembali hingga semua tercampur dengan rata. Nah, kelihatan di sini ya, sudah mulai kalis. Selanjutnya saya memasukkan kembali dari ayakan tepung sehingga nantinya
adonan kita ini mudah dibentuk. Nah, kalau kita lihat bagus sekali ya adonannya. Kemudian kita taburi papan giling dengan tepung terigu. Kemudian kita bagi adonan menjadi 8 bagian. Atau kurang lebih sebanyak 90 gram. Selanjutnya kita bulat-bulatkan, lalu dipipihkan sedikit dan dirapikan ya. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya menggunakan spluit dan rapikan. Seperti ini, cantik sekali. Lakukan hingga adonan habis. Lalu susun, tutup menggunakan kain serbet, diamkan selama 15 hingga 20 menit. Setelah 15 hingga 20 menit, buka kain serbetnya, panaskan minyak goreng. Jika sendok kayunya sudah mulai mendidih, barulah kita menggoreng dari adonan kita ini. Gunakan api kecil saja, jangan api besar ya. Dan mengaduknya pun jangan terlalu sering. Cukup sesekali saja agar tidak banyak menyerap minyak dari donat kita ini. Setelah kuning keemasan, angkat dan dinginkan. Lakukan menggoreng dari donat ubi rambat kita ini hingga habis. Boleh juga agar minyaknya tidak terlalu banyak, kita tiriskan menggunakan kertas tisu atau di sini tisu dapur ya. Cantik sekali warnanya. Boleh juga kita menaburkannya dengan gula pasir yang halus atau gula donat juga boleh. Siap dihidangkan. Selanjutnya kita masuk pada resep yang ke-7, donat kentang. 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula halus, 100 ml air hangat, 250 gram tepung terigu, 3 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan lagi gula halus, setengah sendok teh baking powder, 2 kuning telur. Nah, di sini saya pisahkan ya antara putih dan kuning telur. Nanti yang kita gunakan kuning telur saja. 2 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh garam, 100 gram dari kentang yang telah kita kukus, lalu kita hancurkan atau kita haluskan menggunakan garpu. Masukkan ragi instan ke dalam wadah, lalu kita masukkan gula halus dan air hangat. Campurkan, aduk rata, lalu tutup, boleh menggunakan plastik wrapping atau penutup lainnya juga boleh. Sisihkan, lalu diamkan 5 hingga 10 menit. Pada wadah kering lainnya, campur tepung terigu, susu bubuk, kemudian gula halus. Nah, adonan kering kita aduk ya, lalu masukkan baking powder dan aduk rata kembali. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur dan kentang yang telah kita haluskan dan sebelumnya kita kukus ya. Aduk rata seperti ini. Kemudian buka dari ragi instan yang telah kita campur tadi bersama air hangat dan gula pasir halus ya. Kemudian kita aduk hingga adonan
menjadi kali seperti ini. Masukkan dari mentega dan garam. Aduk kembali atau uleni. Setelah agak mudah dibentuk, tutup menggunakan plastik wrapping, diamkan selama 60 menit. Nah, setelah 60 menit, buka penutup plastik wrappingnya. Untuk mengangkat, kita taburi dengan tepung terigu sedikit. Nah, kemudian kita taburi ya papan giling dengan tepung terigu. Lalu aduk, taburi sedikit jika masih lengket dari adonan ini. Nah, kemudian kita bagi menjadi 12 bagian. Oh ya, tadi jika teman-teman tidak menggunakan atau tidak memiliki plastik wrapping untuk menutup adonan, boleh menggunakan kain serbet juga ya. Setelah dibagi 12 adonan, kita mengoleskan tangan dengan minyak goreng, lalu kita bulat-bulatkan. Namun sebelumnya, talam yang kita miliki kita taburi dengan tepung terigu, kemudian kita pipihkan adonan, kita tekan di tengah dan kita rapikan. Diamkan kurang lebih selama 30 menit menggunakan kain serbet. Nah, sementara itu kita panaskan minyak goreng menggunakan api kecil saja. Di sini saya menggunakan minyak goreng yang baru ya. Nah, jika sumpit ini atau sendok kayu telah mendidih, berarti telah panas minyak gorengnya. Lalu masukkan dari adonan donat yang telah kita diamkan sebelumnya. Jika telah kuning keemasan, angkat dan dinginkan. Lakukan hingga adonan habis. Boleh juga menaburkannya dengan gula pasir halus ya. Selanjutnya kita akan masuk ke adonan yang ke-8 atau terakhir, donat Arabik. Namun sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Hanya 140 gram tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir atau gula putih, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh ragi instan, 180 ml susu cair, 1 sendok makan minyak goreng atau minyak makan, 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon juga boleh ya, 100 ml air, 100 gram gula pasir. Masukkan air ke dalam panci, lalu masukkan gula pasir, masak menggunakan api kecil saja. Cukup hingga larut dan agak hangat sedikit. Masukkan dari perasan jeruk nipis, lalu aduk. Boleh menggoyang-goyangkan seperti ini. Nah, di sini ada gelembung kecil ya. Nah, jika sudah ada gelembung besar, matikan api dan dinginkan. Pada panci yang berbeda, masukkan susu, aduk hingga agak hangat, tidak mendidih, matikan api, lalu masukkan minyak goreng, aduk rata, dan dinginkan. Sementara itu ayak tepung terigu, kemudian nantinya masukkan 1 sendok makan dari gula pasir, kemudian baking powder, ragi instan, aduk rata dari bahan kering ini, dan masukkan susu hangat tadi yang telah dicampur bersama minyak goreng. Jangan sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit ya. Aduk hingga benar-benar tercampur dengan rata. Tutup menggunakan plastik wrapping atau boleh juga kain serbet. Diamkan selama 15 menit saja. Nah, setelah 15 menit aduk kembali menggunakan sendok agar udara yang masih ada bisa berkurang ya. Masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu gunting bagian ujungnya. Siapkan minyak goreng menggunakan api kecil saja.
tes menggunakan sendok kayu. Oh ya, gunting juga kamu panaskan sedikit dengan minyak goreng ya. Kemudian gunting adonan yang dikeluarkan dari plastik segitiga. Nah, jika telah menggunting sekitar 5 atau 6 atau bebas ya, lalu panaskan kembali dari guntingnya biar gunting tetap hangat. Aduk-aduk agar matangnya merata. Setelah kuning keemasan, angkat. Nah, boleh juga mengurangi minyaknya menggunakan tisu dapur ya. Setelah agak dingin, masukkan donat ke dalam campuran gula dan jeruk nipis yang telah dibuat sebelumnya. Aduk rata dan siap dihidangkan. Ini tentunya sangat enak sekali ya. Nah, semua membuat dari aneka donat ini sangat mudah bukan? Itulah tadinya resep adonan donat yang telah kita sajikan di channel YouTube Mejayansa. Alangkah berbahagianya jika teman-teman dapat menekan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye YouTube.